peserta satu guru. Ya. Peserta sudah memenuhi syarat pendaftaran dan sudah terdaftar paling lambat 8 Desember, paling lambat hari ini kami terima sebelum kami ambil untuk pengundian nomornya. Lanjut di slide berikutnya. Tata cara lomba, Tarsul ya, technical meeting, yaitu sekarang, kemudian nomor dan penyerahan naskah. Tapi kalau tidak sempat ya, ini yang untuk penyerahan naskahnya, itu pas di tanggal 11 saja pada saat pelaksananya lomba, sebelum lomba. Wajib berpakaian rapi dan menutup aurat, ya. Jelas sekali di dalam juknis yang perempuan harus menggunakan hijab, ya. Peserta hadir 30 menit sebelum kegiatan dimulai. Jika acaranya dimulai pada pukul 10 untuk yang SMP MTS, maka harus minimal 9.30 sudah ada di madrasah, tepatnya di aula ya Pak Bekti ya. Aula Uni Center di Mandua Kutai Kartanegara di tempat kami sekarang. Lalu nomor peserta diundikan ditempelkan di dada kiri, nanti akan ditempel pakai name tag sepertinya ada perubahan tadi. Nomor peserta akan menentukan urutan tampil. Pemanggilan peserta berdasarkan nomor urut tampil. Jika peserta tidak hadir setelah dipanggil 3 kali, dianggap gugur. Nanti ada dari tim kami, ada isyaratnya tepukan atau tepukan. Kalau tepukan pertama itu untuk persiapan, tepukan kedua untuk menyatakan mulai, dan tepukan ketiga itu selesai. Karena durasinya itu 3 sampai dengan 7 menit. Saya rasa di rentang segitu cukup lah ya untuk Tarsul ya. Lalu moderator MC menyebut nama peserta dan identitas singkat. Setelah semua tampil, juri melakukan penilaian dan penjumlahan nilai. Seperti tadi saya katakan, pengumuman pemenang dan pembagian hadiah dilaksanakan pada acara puncak milad Mandua Kutai Kartanegara Rabu insya Allah 17 Desember 2025. Slide berikutnya, untuk materi atau repertoarnya, peserta dapat membawakan Tarsul ciptaan sendiri atau ciptaan orang lain yang berbahasa Indonesia yang boleh juga dicampur dengan bahasa Kutai dialek Tenggarong atau murni bahasa Kutai yang sesuai dengan tema. Ingat tema tadi adalah lantunan selamat bertambahnya usia menyatu dalam ukhuwah. Saya dapat ini dari jurinya ya, dapat masukan dari jurinya kalau bisa bahasa Kutai keseluruhan juga jauh lebih baik, nilainya berbeda dengan yang campuran bahasa Indonesia dengan bahasa Kutai. Begitu menurut jurinya. Durasi penampilan adalah 3-7 menit. Peserta bertarsul dengan membawa naskah, jadi tidak dihafalkan, naskah dibawa. Syair tarsul tidak mengandung sara dan pornografi, ya. Isi tarsul seperti biasa 6-8 bait. Tiap bait ada 4 baris, tiap baris ada 8-12 suku kata dan berima a. Semua belakangnya sama karena syair ya. Dan nomor 6 menggunakan baju adat Kutai. Ya, dinilai juga baju adatnya, bajunya karena biasanya orang bertarsul itu menggunakan baju takwo, ya. Naskah tarsul harus mencantumkan nama peserta dan nomor urut. Nah, di situ nanti untuk ditandai di naskahnya tadi yang 4 rangkap yang diserahkan ke panitia tadi. Lalu naskah tarsul diketik. Nah, ini biar sama saja ya, diketik di ukuran kertasnya A4, hurufnya Times New Roman, ukuran 14 dan spasi 1,5. Intinya tulisannya harus besar karena juri kita salah satu sudah senior, kemungkinan takutnya nanti tidak terbaca dengan baik naskahnya. Peserta wajib menyiapkan 4 rangkap tadi ya, lalu diserahkan kepada panitia.
naskah tarsul yang sudah diikutkan lomba sebelumnya jadi milik panitia, dan keputusan dewan juri adalah mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat oleh pihak manapun. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ini adalah kategori penilaiannya atau kriteria penilaiannya. Pertama ada penguasaan syair atau kefasihan dalam bahasa Kutai, yaitu tadi 30. Lalu maksimal ya nilai 30. Untuk nada, irama, ekspresi, suara itu juga maksimalnya nilainya 30. Ada kesopanan, penampilan, pakaian itu 20. Kebersihan dan ketepatan waktu 20. Lanjut untuk hadiah seperti sama juara 1. Jadi ada 2 kategori, berarti juaranya ada 6 ya. Juara 1, 2, dan 3. Piala penghargaan, sertifikat uang pembinaan. Seperti itu. Nanti akan diserahkan pada saat puncak Milad MAN 2 Kutai Kartanegara pada tanggal 17 Desember insya Allah ya. Selanjutnya fasilitasnya adalah sertifikat, konsumsi, dan ID card. Begitu, terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan sekarang. Saya tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk Tarsul, apakah ada pertanyaan? Dan di ruangan, untuk Tarsul, apakah ada pertanyaan? Sudah cukup? Izin bertanya, Bapak. Dari MTS Al-Amin, apa itu badannya? Sebelum mulai, apakah ada sebelum mulai, apakah ada pengenalan diri dulu? Saya berikan pada para sahabat. Jika di dalam tarsul itu selalu ada assalamualaikum di awal ya, sudah dimasukkan ke dalam tarsulnya. Ya, assalamualaikumnya sudah, jadi nanti sepertinya tidak perlu pakai perkenalan, langsung saja. Karena kami pesertanya itu kan sudah ada nomor urutnya, kami sudah tahu namanya siapa. Seperti itu. Jadi biar langsung, karena pesertanya juga lumayan banyak, waktunya takutnya nanti ada trouble segala macam, kami mempertimbangkan itu, jadi langsung saja pada tarsulnya, tidak perlu perkenalan nama. Terima kasih. Baik, untuk waktunya, untuk waktu lombanya, untuk Tarsul waktu lombanya tadi sudah dijelaskan dan nanti akan di-share juga tentang rundown kegiatannya. Terus ada pertanyaan itu dari minta tolong ya ketika bertanya dikasih tahu identitas dari asal mana biar kita tahu. Diulang untuk waktu lomba yang SMP, lokasi atau jam berapa? Ya, untuk SMA itu dilaksanakan pada jam 10 pagi dan mulai dari jam 10 pagi, dan untuk SMP itu dilaksanakan jam 1 pagi, dan untuk registrasi itu 30 mohon maaf jam 1 siang, jam 13.00, jam 1 pagi beli gratis sudah kamu. Ya, jam 3 ya. Untuk waktu registrasi 30 menit sebelum memulai itu wajib peserta registrasi terlebih dahulu, sehingga untuk peserta Tarsul SMP silakan datang jam 12.30, dan kan atau jam 12 sudah berada di lokasi area madrasah juga tidak masalah. Untuk pelaksanaan lomba Tarsul berada di Aula Ubi Center MAN 2 Kutai Kartanegara. Untuk yang SMA, untuk registrasinya jam 9 atau jam 9.30 itu sudah dibuka untuk waktu registrasinya.
Terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi? Ya, dari MTS Al-Amin, apakah perlu salam atau tidak? Salamnya sudah termasuk di dalam isi tarsulnya. Ya, jadi biasanya Assalamualaikum kami sampaikan. Allah gitu ya, seperti itu ya. Nah, jadi sudah ada di dalam tarsulnya, jadi tidak perlu salam lagi. Terima kasih. Baik, apakah ada pertanyaan lagi dari yang luring atau daring? Oke. Baik, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, kita lanjut ya. Oke, ada yang lain, yang tidak ada. Oke, kita lanjut ya. Ada. Ada. Baik, kita lanjut ke lomba yang kedua. Oh, ini ada saya ngetes. Baik, kita menuju ke lomba yang ketiga, yaitu oke, menulis esai. Oke, kemudian pelaksanaan lomba esai kepada koordinator saya persilahkan. Terima kasih Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada pembina dan ananda-ananda sekalian yang telah mendaftarkan diri untuk lomba esai di rangka kegiatan Minat Mandang untuk Negara. Baik, saya akan menjelaskan terkait petunjuk pelaksanaan lomba esai. Mungkin lanjut slide-nya. Saya rasa karena di sini ada beberapa peserta yang sudah mendaftarkan diri, saya tidak perlu menjelaskan lagi apa pengertian esai. Mungkin bisa dilanjutkan, Pak. Baik. Jadi pada kegiatan lomba esai, tema kita itu generasi cerdas inovasi, generasi cerdas, inovasi, edukatif, cinta ekologi dan kompeten. Jadi untuk kegiatan lomba esai ini kita ada dua jenjang di tingkat SMP sederajat dan SMA sederajat. Jadi tingkatannya berbeda karena kita lihat sendiri nanti di tema juga menentukan kenapa tingkat kesulitannya berbeda karena ya menyesuaikan dengan jenjangnya tadi. Tolong dilanjut Pak. Ya, ini beberapa subtema pilihan untuk SMP sederajat. Yang pertama itu temanya tentang teknologi, pemanfaatan media sosial positif untuk belajar dan berkarya. Kemudian tentang lingkungan, aksi nyata pelajar dalam menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian budaya, cara sederhana memperkenalkan kesenian dan budaya lokal Kutai Kartanegara. Kemudian yang terakhir, karakter peranku sebagai pelajar Pancasila dalam pergaulan sehari-hari. Nah, ini subtema untuk di SMP dan sederajat. Nanti judulnya apa ya silahkan dari peserta yang membuat judul sendiri. Selanjutnya, ini subtema untuk pilihan SMA. Di sini ada dua tema sekaligus yang memang membedakan antara jenjang SMP dengan SMA. Di sini yang pertama teknologi dan ekonomi, peran startup pelajar dalam mendorong ekonomi digital menuju Indonesia Emas 2045. Kemudian sosial dan pembangunan, analisis kesiapan generasi muda Kaltim menyongsong IKN. Kemudian lingkungan dan kebijakan, gagasan inovatif pemuda dalam mitigasi perubahan iklim lokal. Dan terakhir, budaya dan globalisasi, strategi Gen Z memfilter budaya asing untuk memperkuat jati diri bangsa. Baik, untuk waktu dan tempat pelaksanaan, ini kami sedikit ralat dari juknis sebelumnya. Kalau juknis sebelumnya itu menyebutkan bahwa
kegiatan itu di tanggal 10 Desember. Nah, karena alasan berbagai hal, pelaksanaan lomba kita mundurkan di tanggal 11 Desember 2025. Nah, ini di aula tempatnya itu di lab komputer di Mandua Kutai Kartanegara. Kalau sebelumnya di Juknis kami menjelaskan bahwa laptop atau perangkat itu dibawa oleh peserta sendiri. Di sini kami menyiapkan, gitu. Jadi peserta sudah kami sediakan perangkatnya. Jadi tinggal membawa mungkin bahan atau teori-teori berupa bahan literasi yang memang menjadi rujukan seperti itu. Dan di tanggal 11 itu pula, ini jumlah peserta sementara untuk tingkat SMP sederajat itu jumlahnya 13 siswa, kemudian tingkat SMA sederajat sementara 3 ya. Jadi ada 3. Jadi eh, kami usahakan di tanggal 11 itu sebelum pukul 4 sudah keluar hasil dari penilaian tim juri, karena nanti akan mempengaruhi terkait peserta yang mempersiapkan diri untuk esok hari, yang mendapatkan posisi 5 besar akan melakukan presentasi di perpustakaan Ki Hajar Dewantara Mandua Kutai Kartanegara. Dan insya Allah itu di esok harinya di tanggal 12 presentasinya. Oke, tolong lanjut Pak. Mekanisme pendaftaran saya rasa sudah sangat jelas, karena siswa yang sudah mendaftar jumlahnya sudah cukup banyak, Pak. Perlu saya menjelaskan. Kemudian ini teknis pelaksanaan lomba, ini saya sedikit mengulang kembali. Di sini saya ralat posisi untuk penulisan essay itu tanggal 11 Desember 2025. Kami berharap panitia itu untuk peserta hadir 30 menit lebih awal untuk mempersiapkan diri. Dan tentunya kami karena posisinya berbeda di lab komputer, jadi untuk pembina itu hanya bertahan sampai di ruang perpustakaan Ki Hajar Dewantara. Itu nanti insya Allah tim panitia akan menyiapkan segala kebutuhannya untuk persiapan lomba esai. Dan untuk durasi waktunya itu 2 jam atau 120 menit. Nanti seandainya ada peserta yang terlambat, ya mohon maaf, kami akan potong dari waktu yang berjalan itu tadi, gitu. Karena memang ya bagian dari kesepakatan kita mulai jam 9, berarti jam 9 pas kita mulai, gitu. Jadi seandainya peserta terlambat 10 menit, ya sudah, waktunya berarti sisa 110 menit, seperti itu. Jadi saya rasa itu lebih fair. Kemudian di sini kami tidak memberikan jaringan internet karena memang tentunya tulisan ini langsung dari tangan si anak, dari hasil pemikiran dengan referensinya. Jadi kalau menggunakan internet, ya kami khawatir terjadi suatu hal yang tidak kami inginkan, gitu. Kemudian boleh bawa 3 buku referensi. Kemudian hasilnya nanti akan disimpan dalam bentuk dokumen. Kami akan memfasilitasi, kami akan membuka komputer-komputer sesuai dengan ketentuan. Contoh seperti formatnya A4, kemudian margin kiri kanan atas bawah sudah kami setting sedemikian rupa. Jadi nggak perlu nyeting lagi. Itu tinggal data, bawa referensi ngetik seperti itu. Kemudian ini seperti yang dijelaskan di slide, 11 Desember sebelum pukul 4 kami usahakan sudah keluar hasilnya agar nanti beberapa peserta yang masuk 5 besar untuk tahap selanjutnya bisa mempersiapkan diri untuk membuat PowerPoint. Kemudian tahap selanjutnya di esokan hari ini tanggal 12 itu presentasi finalis. Dan di presentasi ini di Jurnis menjelaskan presentasi itu 10 menit. Ya, nanti kita kondisikan saja ini maksimalnya 10 menit. Entah pada saat presentasi nanti durasinya mungkin agak berbeda. Posisi misalnya 8 menit presentasi, ya udah nanti sisa beberapa menit kami ada tanya jawab seperti itu. Kalau di sini kan dijelaskan 7 menit pemaparan, 3 menit tanya jawab. Nah, nanti
ini bisa jadi 5 menit presentasi, 5 menit kita tanya jawab seperti itu. Nanti kondisional mengikuti dari si peserta itu dan juri seperti itu. Oke, selanjutnya baik. Nah, ini format naskah yang saya katakan sebelumnya. Insya Allah ini akan kami siapkan terkait eh, bentuk tulisannya, teksnya roman, kemudian ukurannya 12, spasi 1,5, margin dan sebagainya. Ini kami sudah setting default. Jadi peserta tinggal ngetik saja. Kemudian panjang naskah. Nah, ini berbeda untuk tingkat SMP dan SMA. Tingkat SMP itu 480 sampai 600 kata. Dan tentunya di Word kan terbaca jumlah katanya. Seperti itu. Tinggal ya dikalkulasikan saja lah. Kemudian yang di SMA 720 sampai 840 kata. Tadi perkiraan 1,5 sampai 2 halaman yang SMP tadi, yang SMA 2 sampai 3 halaman. Seperti itu. Kemudian terkait isi dan originalitas, tentunya kita mengikuti sistematika struktur penulisan esai seperti ada pendahuluan, isi atau pembahasan, penutupan atau kesimpulan. Judul bebas sesuai subtema, silakan disesuaikan atau mau buat judul yang penting temanya tidak lari jauh dari yang ditentukan. Kemudian kutipan atau data wajib mencantumkan sumber atau catatan kaki atau data pustaka. Silakan disesuaikan seperti itu. Naskah harus orisinal, belum pernah dipublikasikan. Ini lagi Pak. Dan ini kriteria penilaian. Saya ada cari. Mohon maaf karena kita harus melawan suara ujian. Untuk kriteria penilaian, di sini ada 5 komponen untuk pada saat penulisan esai atau ketika esai. Yang pertama adalah kesesuaian tema 15%, originalitas dan gaya dasar 30%, argumentasi dan data 25%, kemudian sistematika dan struktur 15%, bahasa dan ejaan atau EYD atau mungkin sekarang namanya EB itu 15%. Jadi untuk tahap pertama 5 kriteria inilah yang kami nilai. Ketika masuk nanti 5 besar, maka penilaiannya adalah kami masuk ke penguasaan materi dan penyampaian 50%, kemudian kemampuan argumentasi pada saat tanya dan jawab seperti itu. Lanjut Pak. Baik, mungkin sama seperti lomba-lomba yang sebelumnya. eh, Tentunya kami mengambil juara 1, juara 3. Penghargaannya juga piala sertifikat dan uang pembinaan, kemudian dan sertifikat seperti itu. Mungkin ada pertanyaan, mungkin ada yang belum jelas, silakan disampaikan atau saya biar kami otaknya di Zoom. Atau mungkin yang offline, kalau ada yang mau bertanya, ya kami silakan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang berada di ruangan, apakah ada pertanyaan atau tidak ada? Yang berada di Zoom, apakah ada pertanyaan? Ada Pak. Irmayana ya, Presiden. Silakan Ibu Irmayana dari mana? Mohon tolong disebutkan asalnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irmayana dari MTS Negeri 3 Kutai Kartanegara, Pak. Pak, karena tadi dari awal menyebutkan bahwa technical meeting ini untuk menyamakan persepsi, maka saya mau menyamakan persepsi tentang eh, esai kita nih, Pak ya. Nah, esai ini kan Pak berbeda dengan KIR, Pak ya. Kalau di KIR itu data itu wajib. Kemudian kalau di esai itu data itu nggak wajib. Nah, sementara di juknis penilaian, argumentasi dan data itu lumayan besar, 25%. Sementara kita sama-sama tahu bahwa esai itu isinya aksi nyata, bagaimana prosesnya, bagaimana dampaknya, refleksinya, kemudian ajakan atau harapan ke depannya supaya yang belum melakukan apa yang dilakukan si anak ini bisa mengikuti. Gitu kan Pak ya. Nah, tapi ketika dia lebih memberatkan ke argumentasi dan data, saya rasa ini lebih ke KIR.
Mungkin bisa kita persamakan dulu persepsinya untuk itu. Itu yang pertama, Pak. Kemudian yang kedua, mengenai originalitas. Zaman ini, Pak, originalitas itu kita ngomongnya bukan cuma tentang eh, apa plagiasi dan sebagainya, tapi lebih banyak itu ke AI, Pak, sekarang, Pak. Mungkin dewan juri bisa selain cek Turnitin, mungkin bisa pakai AI checker juga, Pak, ya, supaya eh, bukan cuma plagiasinya, tapi si AI ini nggak berperan dalam penulisan ini. Mungkin itu sih, Pak, dari saya. Terima kasih banyak. Yang paling Baik, Ibu, terima kasih atas konfirmasinya kepada kami dari MTS 3 nya Ibu ya. Jadi Iya, Pak. baik, seperti kita ketahui Bu, esai ini tentunya gagasan Bu ya, tapi gagasan itu tidak hanya sekedar gagasan, melainkan juga punya data yang memang sebagai dasar gagasan itu disampaikan, betul, argumentasi itu disampaikan. Oleh karena itu berdasarkan hal tersebut kami melakukan argumentasi dan data. Artinya data ini sebagai dasar apa itu bukan hal yang data sembarangan gitu loh. Artinya ada latar belakang atau ada sesuatu hal yang mau membuat anak itu menyampaikan gagasan seperti itu. Jadi maksud data seperti itu tidak harus data teknis seperti apa, jangan jatuhnya seperti informasi yang tidak jelas peruntukannya, kemudian kita menanggapi, kemudian kita mencari bagaimana yang keluarnya, padahal itu belum tentu itu benar jadi apa tidak. Maksudnya data seperti itu Ibu. Kemudian eh, tadi terkait ini Bu ya, orisinal dan gagasan. Kami itu Bu, ketika siswa melakukan pengetikan, di sana kami pastikan jaringan itu tidak terhubung. Kemudian untuk akses pengumpulan data sampling menggunakan flash disk. Jadi full tidak menggunakan jaringan. Dan sebagai bentuk preventif dari kami juga insya Allah menggunakan Turnitin untuk mengecek originalitas si karya peserta ini Bu. Seperti itu. Mungkin bisa ditanggapi terkait jawaban kami. Tentunya kami sangat berterima kasih terkait apa yang Ibu sampaikan. Itu terima kasih. Ya, Pak. Ya, saya paham tentang data tadi memang harus data yang bisa dari BPS gitu, Pak, ya. Gimana memang harus data yang dari jurnal resmi. Cuma maksud saya 25% ini lumayan besar prosentasenya gitu loh, Pak. Mungkin bisa dipertimbangkan lebih ke misal ke orisinalitas dan gagasan atau ke kesesuaian tema atau ke sistematikanya atau ke EYD-nya gitu loh, Pak. Karena memang di esai itu data memang bahkan kan maksimal cuma 3 tuh referensinya gitu. Nah, terus untuk yang tadi originalitas, alhamdulillah kalau sudah pakai Turnitin, saya cuma menyampaikan kalau bisa pakai AI checker juga. Karena nggak menutup kemungkinan dari mulai membuat itu udah pakai GPT, pas sampai di sana bisa aja tuh eh, masih menggunakan itu tapi udah di combine dan sebagainya gitu loh Pak. Jadi alangkah baiknya selain pakai Turnitin, pakai AI checker juga nanti ketika penjurian itu sih Pak. Kalau memang nggak memungkinkan ya nggak apa-apa. Saya cuma sekedar saran aja. Kasih Pak. Terima kasih atas saran dan masukannya. Sedikit konfirmasi yang 25% ini tidak hanya sekedar data, tapi mereka juga argumentasi. Jadi nanti akan kami sampaikan terkait argumentasi dan datanya. Mungkin ini kan ada dua komponen Bu, yang nggak hanya di data saja 25%. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu terkait informasinya, terkait checking data tadi. Tentunya kami sangat terbuka terhadap masukan, saran, dan kritik itu. Insya Allah nanti yang AI tadi tentunya kami mencoba double checking Ibu. Gitu. Terima kasih banyak. Eh, Siapa tahu dengan kondisi yang sekarang dengan Turnitin saja tidak cukup, kami akan mencoba beberapa sehingga ya benar pure ini dari karya si peserta itu. Itu saja. Terima kasih Ibu. Sama-sama
Baik, selanjutnya apakah ada pertanyaan lagi atau ada yang lain lagi sebelum kita lanjutkan ke cabang terakhir? Sudah ada ya? Mohon izin Bapak Ibu, para komisi yang sedang ada kami mungkin menyelesaikan algoritma tersebut. Terima kasih. Baik, karena tidak ada pertanyaan, Ibu, apakah ada pertanyaan? Lanjut, kita ke cabang terakhir, yaitu tilawah. Pada para ekor tiga tilawah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ketua Panitia dan juga seluruh Bapak Ibu yang hadir, baik itu secara online maupun yang hadir di madrasah kami secara langsung. Di sini saya tidak akan banyak menyampaikan, mungkin kita akan banyak ditanya jawab saja. Hanya beberapa yang perlu saya sampaikan dan tekankan lagi terkait juknis yang sudah Bapak Ibu baca. Nah, jadi untuk pelaksanaan lomba tilawah ini sendiri ada perubahan sedikit ya, karena ada beberapa hal. Jadi yang di juknis itu pelaksanaan pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2025 kami ralat menjadi hari Rabu tanggal 10 Desember 2025. Untuk pukul jam pelaksanaan dimulai dari jam 8. Jadi oleh sebab itu kami memohon kepada para peserta dan Bapak Ibu pendamping agar bisa hadir ke madrasah kami 30 menit sebelum pelaksanaan dimulai. Karena ketika Bapak Ibu registrasi dan peserta, ya, nomor urut tampil akan kami undi ketika Bapak Ibu dan peserta sudah registrasi. Terkait nomor peserta dari lomba tilawah ini, berhubung pendaftaran masih terbuka hingga detik ini sampai jam 12 malam nanti, nomor peserta akan kami share di besok hari. Jadi jika memang Bapak Ibu masih belum mengerti, untuk nomor peserta dan nomor urut tampil itu berbeda. Karena untuk nomor peserta itu akan kami gunakan pada saat pemanggilan peserta untuk tampil. Nah,
Jadi kami dari pihak kami sendiri untuk mempersilahkan peserta tidak memanggil nama peserta apalagi asal sekolah. Kami hanya menyebutkan nomor peserta. Dan untuk makro ini sendiri, Bapak, Ibu, dan peserta boleh memilih salah satu dari pilihan makro yang ada di dalam juknis. Batas konfirmasinya di sana H-1 pelaksanaan lomba. Ada sedikit perubahan. Untuk konfirmasi makro itu sendiri, batas akhirnya di pukul 18.00 hari ini. Ya, jadi ada sedikit perubahan ya Bapak Ibu dan para peserta semua. Untuk makro, penentuan makronya batas akhir di hari ini pukul 18.00. Nah, dan untuk penilaian di dalam juknis itu ada 4 kriteria dan yang ingin saya garis bawahi di sini di bidang lagu. Bidang lagu kami tidak menetapkan berapa lagu yang akan dibawa atau lagu wajib yang akan dibawakan. Akan tetapi kami hanya meminta para peserta untuk membawakan minimal 3 lagu bebas. Boleh Ijaz, Ros, atau Jiharka. Minimal 3 lagu. Kami tidak mewajibkan para peserta untuk membawakan lagu tertentu. Kami bebaskan, hanya kami kasih batas minimal yang ini 3 lagu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya bisa Bapak Ibu bertanya. Kita saling sharing saja, ya. Itu saja dari saya selaku penanggung jawab tilawah. Waktu dan tempat bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan. Baik, untuk yang di dalam ruangan, apakah ada pertanyaan untuk tilawah? Pak Zan, tanya apa Zan? Ya, silakan. Ya, silakan. Terima kasih kami. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari MTS Negeri 1 Kutai Kartanegara. Jadi terkait lomba tilawah ini ada yang saya tanyakan, yaitu terkait dengan durasi penampilan. Durasi penampilan yang akan ditampilkan oleh peserta itu berapa menit? Mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa sedikit ditanggapi oleh koordinator di bawah. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Zahra Al-Ghifari. Untuk durasi penampilan di tilawah ini, kami memberikan waktu kisaran 6 sampai 8 menit. Karena berhubung pelaksanaan tilawah ini hanya dilaksanakan 1 hari, sedangkan para peserta yang sampai detik ini mendaftar lebih kurang 23 peserta, kami mempertimbangkan jumlah hari pelaksanaannya yang menyebabkan kami kasih waktu untuk satu peserta 6 sampai 8 menit. Ya. Oke, mungkin itu aja. Yang lain Bapak Ibu silakan jika ingin bertanya. Baik, ada lagi pertanyaan dari
dalam ruangan ya. Jadi terkait dengan seragam, seragam yang digunakan peserta itu. Oke, terkait untuk seragam peserta, kami mewajibkan pakaian muslim muslimah, tidak menuntut untuk menggunakan seragam sekolah, tapi boleh menggunakan pakaian muslim muslimah. Oke, ini ada dari MTS Al-Amin 10. Untuk skor makro nanti akan kami buat listnya di grup yang ada pendamping Bapak Ibu yang sudah kami buat. Nanti di situ bisa diisi ya nama peserta dan makro yang akan dibacakan apa. Terus yang kedua dari MTS Al-Huro, untuk nadaros dan ijaz wajib atau tidak. Kami tidak mewajibkan untuk nada apapun, yang penting minimal 3 nada. Tidak ada wajib untuk nada, hanya yang penting 3 nada terlantunkan ketika pada saat tampil, entah itu ciharaka, nahwan maupun yang lain-lainnya. Baik, ada lagi pertanyaan? Itu sudah dijawab. Baik, apakah ada lagi pertanyaan atau ada yang melakukan respon? Jika tidak ada, dan kita akhiri. Ya. Ya. Ya, kalau misalnya tidak ada, kita akan langsung cabut nomor tasuk. Saya akan bacakan ya nama pesertanya. Untuk yang datang dari sini ada yang dari cabut tasuk. Mungkin bisa pergi ke tempat ya. Dan ya, silakan Ibu. Ya, silakan maju ke depan.
Dikeluarkan set baru dikatakan. Baru ditandai dari Jepang itu kita simpan lagi. Kita X-ray. Sendiri atau Ini untuk yang tak dilanjutin. Di mana betul? ya kalau dari Ada lagi yang oh, ini nanti Pak ya? dipanggil pakai ini. baik, apakah ada lagi yang di ruangan ini yang taksul? Jenjang SMA? SMA ada. Kalau tidak akan kami wakilkan. Tidak ada ya? Jadi kami mulai dari Zahratul Syifa dari Mas PPKP. Silakan Zahratul Syifa. SMA. SMA masih? Semuanya SMA. Masih SMA lagi. SMA. Beda. Zahratul Syifa nomor 5 ya. Lanjut. Lanjut Muhammad Akmal Riyadi dari PPKB. Nomor 9. Selanjutnya Ayusa Nur Salsabila dari SMK Negeri 1.
Alisa nomor 6. Lanjut Ahyini Alfanisa Ramadhani dari SMK Negeri 1. Sepuluh. Lanjut Muhammad Jordi Maulana dari SMK Negeri 1. Empat. Selanjutnya Irzi Apriyananda SMK Negeri 1. Nomor 3. Selanjutnya Azara Fatihah Airi dari SMA Muhammadiyah. Nomor 1. Ini urutan tampil ya Bapak Ibu. Alivia Maharani dari SMA Negeri 3 Tenggarong. 11. Dan terakhir Hizir Ismail dari SMA Negeri 2 Sebulu nomor 7. Selanjutnya untuk tingkat SMP sederajat 21 peserta. Ya, kita mulai dari SMP Negeri 1 Tenggarong, Maher Waldan. SMP sederajat. Silakan, ada. Maher 20. Andrea Milano SMP Negeri 2. Silakan. Nomor 17. Muzaki Basir dari MTS Al Amin Sebulu. 10. Muhammad Rizky Abirama Fairus dari SMP Negeri 1 Tenggarong. 21. Mutia Awaliyah Balkis dari MTS S Al Hurul. Nomor 1. Ziza Fatimah Nur SMP Negeri 3 Tenggarong. 18. Aziza SMP Negeri 3 Tenggarong. 7. Aji Walani dari SMP Negeri 3 Tenggarong. 16. Muhammad Sergio Rambu Syabani dari SMP Negeri 10 Loak. 2. Aditya Prayogi SMP Negeri 10 Loak Hulu. 3. Randi Aldion Febriawan SMP Negeri 10 Loak Hulu. 15. Ahmad Tamir Hermansyah
MTS PPKPRI Batul Khair 9. Muhammad Lutfi Ramadan MTS Negeri 1 Kutai Kartanegara 13. Aji Kiara Aurelia dari SMP Negeri 9 Negara 6. Hazra Rizky Fahrezi dari SMP Negeri 1 Luang Keru 4. Zahra Nurmadina SMP Negeri 1 Luang Keru Zahira Nurmadina 5. Nazwa Agustina Azahra MTS Negeri 1 Kutai Kartanegara 19. Pramudia Irsani Zainuddin MTS Negeri 1 12. Ahmad Atar Saditya SMP Negeri 1 Tenggarong 6. Saprullah SMP IT Nurul Ilmi 14. Terakhir Silva Aulia Putri 11 SMP IT Nurul Ilmi Tenggarong. Saya ulangi ya, dari tingkat SMA, MA, MSMK sederajat untuk nomor pesertanya. Nomor 1 Azahra Fatihah Airi dari SMA Muhammadiyah. 2 Sa'dillah dari Mas Bahrul Ulum Kenohan. 3 Irzi Apriananda dari SMK Negeri 1 Tenggarong. 4 Muhammad Jordi Maulana dari SMK Negeri 1 Tenggarong. 5 Zahratu Syifa dari Mas PPKP Batul Khair. 6 Ailsa Nursalsabila dari SMK Negeri 1 Tenggarong. 7 Hizir Ismail dari SMA Negeri 2 Sebulu. 8 Muhammad Farid Lutfi Mubarok dari Mas Bahrul Ulum Kenohan. 9 Muhammad Akmal Riyadi MA PPKP Batul Khair. 10 Ahyini Aufanisa Rahmadani SMK Negeri 1 Tenggarong. Dan yang ke-11 adalah Alivia Maharani Amara Putri dari SMA Negeri 3 Tenggarong. Kita lanjut ke SMP MTS sederajat. Nomor urut 1 Mutia Awaliyah Balkis dari MTS Al-Huro. Yang kedua adalah Muhammad Sergio Rambu Syabani dari SMPN 10 Luwakulu. Nomor 3 Aditya Prayudi SMP NN 10 Luwakulu. Nomor 4 Hazra Rizky Fahrezi SMP Negeri 1 Luwakulu. Kelima Zahira Nurmadina SMP Negeri 1 Luwakulu. Keenam Ahmad Atar Saditya dari SMP Negeri 1 Tenggarong.
Ketujuh, Aziza dari SMP Negeri 3 Tenggarong. Kedelapan, Aji Kiara Aurelia Almajiandra dari SMP 9 Tenggarong. 9, Ahmad Tamir Hermansyah dari MTS PPKP Ribatul Khair. 10, 10, Muzaki Basir dari MTS Al Amin 10. 11, Shilva Aulia Putri dari SMP IT Nurul Ilmi. 12, Pramudia Irsani Zainuddin dari MTS Negeri 1 Kutai Kartanegara. 13, Muhammad Lutfi Ramadan MTS Negeri 1 Kutai Kartanegara. 14, Saprullah dari SMP IT Nurul Ilmi Tenggarong. 15, Randi Aldion Febriawan dari SMP Negeri 10 Loakulu. 16, nomor 16, Aji Furiawalani Nur Ardi SMP Negeri 3 Tenggarong. 17, Andrea Milano dari SMP Negeri 2 Tenggarong. 18, Ziza Fatimah Nur dari SMP Negeri 3 Tenggarong. 19, Nazwa Agustina Az-Zahra dari MTS Negeri 1 Kutai Kartanegara. 20, Maher Walden dari SMP Negeri 1 Tenggarong. Dan terakhir 21, Muhammad Rizky Abirama Fairus dari SMP Negeri 1 Tenggarong. Terima kasih. Nanti akan kami share di oleh panitia. Baik, untuk hasil dari technical meeting ini akan di-share melalui grup. Dan juga untuk video rekamannya akan bisa ditonton di YouTube Madiun Universitas Rencana. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan dari hasil ini? Baik, Luring dan Derik, apakah ada pertanyaan? Ya. Ya, itu nomor ini yang dipakai ini nomor pesertanya. Jadi yang pertama langsung sudah langsung. Registrasi nanti daftar selamatnya ada nomor tampilan. Nomor tampilan itu sudah nomor peserta yang sedang. Saya langsung nanti registrasi. Dan nomor juga tampilnya sudah tampil nanti tampil namanya sama tampilnya sekian nomor 2 nanti nomor 2. Iya. Baik, apakah ada lagi? Jadi ini sudah nomor urut. Ini jadi untuk kartu ini sudah nomor urut tampilan seperti itu. Untuk yang lawan Nomor tampilnya nanti di sebelum tampil Mas registrasi untuk nomor urut tampil. Untuk nomor peserta itu di besok kami konfirmasi. Tapi untuk nomor urut tampil itu di hari Rabu pagi ketika registrasi, Bu. Nanti pencabutannya di meja registrasi. Beda, Bu. Betul. Nama sama nomor urut tampil. Beda, Bu. 2 nomor. Baik, untuk Tarsul ini adalah nomor urut tampilan. Jadi sudah langsung nomor urut tampilan yang didapatkan. Lalu untuk tilawah ada 2 jenis nomor. Yang pertama adalah nomor urut dan nomor tampil. Seperti itu, dimana kalau nomor tampil akan diambil pada saat registrasi seperti itu. Dan untuk nomor peserta
peserta bisa akan di. Baik, untuk nomor peserta nanti akan di-share melalui grup. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang masih belum masuk ke dalam grup, karena saya lihat masih ada beberapa yang masih belum masuk dalam grup, silakan segera masuk ke dalam grup. Info minat Pandu Kutai Kartanegara pembina dan peserta. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi? Baik, kalau misalnya tidak ada, saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Seluruh rangkaian acara technical meeting dalam lomba Milan ke-32 Madrasah Aliyah Negeri 2 Kutai Kartanegara telah selesai. Kami berharap dengan adanya technical meeting ini, seluruh peserta memiliki pemahaman yang utuh mengenai peraturan dan mekanisme dalam perlombaan, sehingga dapat berpartisipasi dengan maksimal. Mewakili seluruh panitia pelaksana, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kehadiran seluruh tim. Kami memohon maaf apabila dalam penyelenggaraan technical meeting ini terdapat kekurangan atau tutur kata yang kurang berkenan. Kita tutup technical meeting ini dengan mengucap hamdalah. Selamat berjuang, persiapkan diri Anda dengan matang, dan sampai jumpa di hari pelaksanaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.